Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menanyakan takwin mimpi kepada saya melalui WA. Visual mimpi yang dialami beliau itu, beliau didatangi almarhum gurunya. Jadi guru yang sudah meninggal itu ada di dalam mimpinya. Seolah-olah Fulan itu ada di kamar sebuah pondokan. Waktu itu di dalam mimpi tersebut, gurunya almarhum menyuruhnya untuk membersihkan kuburan para gurunya yang sudah meninggal. Di saat itu sandal Fulan hilang sesaat setelah almarhum gurunya itu memberi sandal baru berwarna putih. Kemudian Fulan mengejar gurunya itu. Ketika hendak mengunjungi ke rumah gurunya, tiba-tiba ada tamu yang mana tamu itu adalah simbol asma dari Allah, simbol asma Allah, karena zat Allah tidak mungkin Allah tampakkan baik itu di dalam kehidupan nyata maupun di alam mimpi, melainkan hanya simbol-simbol. Simbol asma Allah yang maha pengasih itu sebagai sosok tamu di dalam rumah gurunya si Fulan ini. Kemudian Fulan disuruh pergi. Sebelum memasuki rumah itu, gurunya itu memberi kode dengan melambaikan tangannya, seolah-olah menandakan Fulan itu disuruh langsung ke kuburan saja. Akhirnya Fulan langsung bergegas kepada kuburan yang memang ditugaskan oleh gurunya itu untuk membersihkannya. Itu adalah peristiwa di dalam mimpi. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi bukan hanya kembangnya tidur, melainkan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di saat manusia tidur. Seperti Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi orang-orang yang mau berpikir dengan akalnya yang memang sudah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, yang salah satunya adalah mentafakuri, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti halnya di alam mimpi, di saat manusia itu tidur. Di dalam Al-Quran, Allah banyak berfirman tentang mimpi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam surah Yusuf terkait dengan takdir. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Jadi, sejarah hari raya Idul Adha itu dimulai dari mimpi di dalam surah As-Saffat ayat 102. Juga mimpi yang dialami Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah akan membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah benar, akan menjadi kenyataan, memasuki Masjidil Haram dengan aman. Tidak saja di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahkan di kitab-kitabnya para wali Allah, itu banyak sekali yang menjelaskan tentang mimpi. Mimpi diberikan kepada orang yang paling jujur ucapannya. Itu seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Muslim, beliau Rasulullah membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang bermanfaat bagi kita itu hanya satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya
muslim tapi beliau soleh atau di level mukmin bisa mendapatkan peluang rahmat berupa petunjuk di dalam mimpinya. Mimpi yang dialami mereka orang-orang yang soleh itu adalah bagian nubuah kenabian, bagian dari wahyu. Lalu takwil ya, tentang mimpi yang dialami fulan itu adalah terkait spiritual. Nah, ada kode-kode di dalam mimpi tersebut. Salah satunya sandal hilang. Kenapa Allah visualkan skenario sandal hilang kemudian digantikan oleh gurunya almarhum dengan sandal baru berwarna putih padahal gurunya itu sudah meninggal? Kenapa Allah tampakkan di situ? Nah, ini ada kode-kode, ada makna tersirat. Seperti itulah bahasa-bahasa mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang kode-kode bahasa mimpi di dalam surat Yusuf ayat 4. Ada rembulan, matahari dan 11 bintang semuanya sujud kepada beliau. Takwil mimpi yang dialami beliau itu ada pada surat Yusuf ayat 100. Anda bisa baca di situ. Sedangkan kode bahasa mimpi yang dialami fulan itu, di saat sandal yang hilang itu digantikan sandal yang baru berwarna putih, sandal baru itu adalah terkait dengan akan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh oleh si fulan setelah melaksanakan apa yang diperintahkan almarhum gurunya, yaitu membersihkan kuburan para guru yang sudah meninggal. Tentunya hal ini diamalkan di dalam kehidupan nyata. Harus diamalkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anaknya. Beliau mengikuti perintah di dalam mimpinya. Akhirnya Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 105. Karena beliau telah mengimani mimpinya, akhirnya diberi balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fulan harus mengimani ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi ini mengandung makna-makna tersirat bukan dari setan. Nah, almarhum gurunya itu divisualkan di dalam mimpi itu sebagai simbol keridhaan Allah. Karena orang-orang berilmu itu, ilmunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa dikehendaki kebaikannya maka akan difaqihkan masalah agama, dimudah pahamkan masalah agama. Nah, seorang guru itu perwakilan dari Allah yang Maha mengetahui, Maha alim. Nggak mungkin memberikan simbol tidak mungkin Allah itu menampakkan zatnya, melainkan simbol-simbol yang mewakili asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Jadi fulan itu kalau mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam mimpi tersebut, yaitu membersihkan kuburan para gurunya yang sudah meninggal, dilakukan di dalam kehidupan nyata, maka nanti akan diberikan sandal baru berwarna putih, yang maknanya itu adalah rahmat dari Allah. Warna putih adalah warna kebaikan, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda bahwa pakaian putih itu adalah pakaian terbaik untuk umat Islam. Begitu juga wajah orang yang masuk surga nanti Allah firmankan di dalam Al-Quran putih berseri. Jadi simbol warna putih itu adalah kebaikan. Nah, kenapa kok sandal? Itu terkait dengan kaki. Kaki itu adalah simbol perwakilan dari akidah. Kaki itu menopang seluruh badan. Begitu juga akidah. Nah, fulan ini ketika mengalami mimpi ini, akidahnya ada keburukannya, ada cacatnya, terkait dengan kolbu yang tertutupi titik-titik hitam karena maksiat kepada Allah. Terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jika hati rusak maka seluruh jasad rusak. Jadi kalau hati seorang itu rusak, tertutup titik-titik hitam karena maksiat, akhirnya amal yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Dan terbukti setelah teleponan dengan saya ada sesuatu yang perlu saya luruskan di situ. Nah, seperti itu. Akidahnya beliau ini ada kerusakan. Makanya harus membersihkan kuburan itu dulu sebagai amal soleh. Yang mana amal soleh itu menghapuskan dosa-dosanya. Ketika dosanya itu dihapuskan oleh Allah, maka titik hitam di hatinya dibersihkan. Akhirnya dapatlah sandal baru berwarna putih itu. Nah, ketika beliau dilarang untuk memasuki rumah beliau, itu bermakna makomnya beliau beda dengan gurunya. Semoga kisah mimpi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.